Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Drive yang dirilis pada tahun 2011 silam. Film ini dibintangi oleh Ryan Gosling, sang aktor yang kerap mendapatkan peran menjadi sad boy. Namun di film ini dia sangatlah brutal dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. There's 100,000 streets in this city. Kisah akan berfokus kepada seorang pengemudi yang tak diketahui namanya. Kita panggil saja ia Driver. Ia adalah seorang pekerja bengkel mobil di tempat sahabatnya yang bernama Shannon. Driver memiliki pekerjaan sampingan, yaitu menjadi seorang getaway driver atau seorang pengemudi yang membantu para kriminal untuk melarikan diri saat melakukan aksi kejahatannya. Hal itu dibuktikan dengan sangat profesionalnya driver ini dan ia mendengarkan radio untuk mencari tahu keberadaan polisi. Saat mereka ketahuan oleh para polisi, disitulah driver menunjukkan keahlian mengemudinya yang amat profesional walaupun ia harus mengemudi di bawah tekanan. Driver berhasil mengantarkan kedua kriminal itu sesuai perjanjian mereka di awal dan ia segera pulang menuju apartemennya. Di suatu hari, Driver bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan tinggal di lantai yang sama dengannya, namun Driver tak begitu mempedulikannya. Bersama Shannon, Driver kerap berperan sebagai pemain pengganti di sebuah produksi film yang adegannya itu kerap sangat membahayakan nyawa. Indomaret, Driver kembali melihat si wanita yang ternyata ia telah memiliki anak. Kebetulan di hari itu mobil si wanita mogok sehingga Driver menawarkan diri untuk mengantarkan mereka pulang. Wanita ini bernama Irene dan anaknya yang bernama Benicio. Okay. Driver yang notabene adalah orang yang amat dingin ternyata bisa juga tertarik dengan wanita. Namun sayangnya Irene sudah memiliki suami yang kini berada di penjara. I drive. Dan kalau ditengok-tengok mbak-mbak pemeran Irene ini memang cantik, bondol-bondol gimana gitu. Beralih ke Shannon, di hari itu ia menemui seorang pebisnis sekaligus sahabatnya yang bernama Barney untuk meminjam modal guna membuat tim balap NASCAR dan Shannon meyakinkan kalau ia memiliki seseorang yang amat mahir dalam mengemudi. Dan ini adalah Panjul. Setelah bertemu langsung dengan Driver, Barney pun yakin dan ia setuju memberikan modal kepada Shannon. Kebetulan sekali Irene membawa mobil mogoknya ke bengkel milik Shannon dan tentunya Driver terlihat sangat senang. Karena kerusakan mobilnya parah, Shannon menyuruh Driver mengantarkan Irene dan Benicio pulang. Di perjalanan, Driver membawa mereka berdua untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Irene sangat bahagia karena Driver bersedia membawa mereka jalan-jalan dan mengantarkan mereka sampai ke rumah. Driver mulai menghabiskan waktu bersama dengan Irene dan terlihat benih-benih cinta di antara mereka berdua. Keesokan hari, Barney dan Panjul datang ke bengkel untuk melihat persiapan mobil balap mereka. Barney bercerita kepada Driver mengenai Shannon yang sangat percaya kepada Driver melebihi dirinya. Di apartemen, Irene mendapatkan telepon dari pengacara dan ternyata suami Irene yang bernama Standard akan keluar dari penjara dalam seminggu lagi. Seminggu kemudian, Irene membuat pesta kepulangan suaminya itu sekaligus memperkenalkan Driver kepada Standard. Pikiran Driver tentunya menjadi tak karuan, ditambah lagi ia diganggu oleh seseorang yang ternyata adalah seorang maling yang ada di awal. How about this? Shut your mouth. Di jalan, Driver melihat ada dua orang yang berjalan membawa pentungan dan setelah itu ia melihat Standard yang ternyata telah babak belur dipukuli oleh dua orang tadi. Sampai sini, akhirnya Standard bercerita kalau ia memiliki hutang yang amat besar di penjara. Standard diancam akan dibunuh, begitu juga dengan istri dan anaknya jika ia tak mau melakukan perintah mereka untuk merampok uang di pegadaian. Something to drink?
Irene hanya mengetahui kalau suaminya telah dipukuli oleh anak-anak berandal saja dan ia tak tahu kalau Standard sebenarnya sedang memiliki hutang. Demi membuat Irene dan Benicio aman, driver menawarkan bantuan untuk Standard berupa ia akan mengemudi untuk Standard dan membantunya untuk kabur dalam melakukan aksi perampokan. Dia adalah Cook, sang ketua preman, dan Standard harus melakukan perampokan itu bersama Blanche, anak buahnya. Mereka pun beraksi. Awalnya semua keadaan masihlah kondusif. Blanche keluar membawa koper uang. Namun tiba-tiba... Ya, ternyata ini adalah jebakan. Standard tewas dan mereka dikejar sebuah mobil yang sepertinya mobil itu juga menginginkan uang yang ada di dalam koper. Namun untungnya dengan keahliannya, driver dan Blanche berhasil selamat dengan uang $1 juta di tangan. Irene mendapatkan kabar dari polisi kalau suaminya telah meninggal dalam aksi perampokan. Driver kemudian memaksa Blanche untuk buka mulut mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan Blanche mengatakan bahwa itu semua adalah rencana Cook untuk mencuri uang itu dari mereka. Saat itu pula, sekelompok orang tak dikenal menembaki mereka secara brutal hingga membunuh Blanche. Driver kabur membawa uang itu dan kini ia sadar jika dirinya beserta Irene dan Benicio dalam bahaya. Driver kemudian menceritakan apa yang dialaminya kepada Shannon dan Shannon akan meminta bantuan Barney untuk mencari orang bernama Cook ini. Singkatnya, driver bertemu dengan Cook di dalam bar dan langsung menyiksanya. Cook memberitahu kalau uang tersebut adalah milik seseorang bernama Nino dan langsung driver menelpon si Nino dan Nino ternyata adalah si Panjul. Driver memberitahu Irene hal yang sebenarnya kalau Standard memiliki hutang di penjara dan dalam prosesnya Standard mati ditembak saat merampok. Di dalam lift itulah driver menyadari kalau orang yang ada di lift adalah anak buah dari Nino yang telah mengetahui identitas driver. Setelah memberikan kecupan selamat tinggal, akhirnya driver berduel dengan orang itu. Driver mendatangi Shannon dan Shannon berkata kalau Barney ternyata juga terlibat dalam perampokan uang ini dan orang yang dihajar driver di lift tadi adalah anak buah Barney. Mengetahui Shannon dalam bahaya, ia menyuruh Shannon kabur keluar kota. Kenyataannya, uang $1 juta itu ternyata milik seorang mafia Philadelphia yang ingin menanamkan modal di Los Angeles. Nino menyewa Cook agar Cook menyewa orang untuk mencuri uang itu terlebih dahulu dan terpilihlah Standard. Namun sialnya saat ingin mencuri dari Standard, mereka gagal dikarenakan bantuan dari driver yang mahir membawa mobil. Kini mereka harus mencari keberadaan Shannon dan juga driver untuk membunuh mereka karena mereka berdua sudah tahu mengenai hal ini. Di malam hari saat ingin kabur, sialnya Shannon terlambat dan ia akhirnya dibunuh oleh Barney. Mengetahui Shannon telah mati, driver bertekad untuk balas dendam kepada Barney dan juga Nino. Menggunakan topeng stuntman-nya, ia berhasil memburu Nino hingga ke tepi pantai. Di pantai itulah driver meluapkan emosinya kepada Nino alias si Panjul yang telah membuat teman dan sahabatnya meninggal. Driver kemudian menelpon Barney dan menawarkan uang tersebut dengan keselamatannya. Barney mengajak driver bertemu dan melakukan pertukaran. Sebelum pergi, driver menelpon Irene untuk pamit kalau ia tak akan kembali lagi. Tiba di tempat pertemuan, Barney berkata kalau ia tak akan pernah mengganggu Irene dan driver akan bebas. Namun saat ingin mengambil uangnya, Barney tiba-tiba menyerang driver dari belakang. Namun driver yang lebih mahir justru berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Barney. Meski terluka parah, driver masih selamat dan ia pun pergi dengan mobilnya serta meninggalkan uang curian itu di samping jasad Barney. Untuk Irene, ia sangat kesepian akibat tidak adanya driver dan film pun berakhir.
Mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk konten selanjutnya, kita mungkin bakalan membuat alur cerita film Insidious yang ada di bioskop. Untuk konten berikutnya, kita mungkin akan membahas alur cerita film Insidious yang ada di bioskop, yaitu Insidious Dread Door. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan adios.